Yes, Eliano Reijenders dan Elkan Bagot tiba di Solo hari ini. Setelah mendapat panggilan mendesak Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia jelang laga super krusial versus Filipina Sabtu mendatang. Kedatangan kedua pemain kunci ini bakal jadi angin segar bagi skuad Garuda untuk mengatasi lini serang yang tumpul dan menguatkan barisan pertahanan yang terkendala di laga sebelumnya. Keduanya akan menjadi kunci utama untuk menembus semifinal ASEAN Cup 2024, jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam PSSI buka suara soal Elkan Bagot bisa kembali perkuat timnas Indonesia. Tonton video hingga akhir, admin pastikan kamu sangat bahagia mendengarnya. Mampus kau Nguyen, salah sendiri main-main haha. Mendadak Vietnam dibuat gempar dan penuh tangis. Setelah tepat tadi malam hanya bisa bermain imbang versus Filipina, Vietnam terancam besar gagal lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Apalagi di laga terakhir akan melawan timnas Myanmar yang juga pasti akan habis-habisan karena punya peluang besar untuk lolos semifinal. Fans Vietnam yang sebelumnya sombong dan angkuh kini panik dan kecewa karena timnasnya gagal tampil impresif tadi malam. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Akankah Vietnam akan pulang dengan tangan kosong dan mimpi semifinal hancur berantakan? Temukan analisisnya hanya di sini. Tegas demi timnas, Shin Tae-yong putuskan coret 9 pemain dari skuad jelang laga penentuan versus Filipina Sabtu mendatang. Termasuk Hoki Caraka, Robi Darwis, Ronaldo Quata, Kakang Rudianto, dan Dava Fasya. Dan langsung gantikan dengan pemain senior diantaranya Jens Raven, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, Rizky Ridho, dan Cirus Margono. Demi bisa raih kemenangan gemilang dan lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Pemain baru yang dipanggil tiba di Solo hari ini untuk jalani latihan intensif bersama skuad jadi harapanku. Setelah Shin Tae-yong dibuat pusing anak asuhnya bermain buruk di 3 laga awal ASEAN Cup 2024. Bisakah langkah besar ini terrealisasi? Temukan bagaimana pemain senior bisa bawa Garuda terbang tinggi di ASEAN Cup 2024. Ini baru top super fantastis. Presiden FIFA Gianni Infantino bikin kejutan besar dengan bahas peluang emas Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Arab Saudi dalam pertemuan eksklusif bareng Ketum PSSI Erick Thohir. Sebuah momen yang langsung disambut kabar spektakuler soal dukungan dana FIFA Forward senilai 1,2 triliun rupiah untuk persiapan panjang yang benar-benar masif. Memungkinkan Indonesia untuk merencanakan segala kebutuhan demi memenuhi semua persyaratan menjadi tuan rumah yang layak. Jadi harapanku, wah mantap betul lah kalau betul begini. Apakah ini awal dari era baru kejayaan sepak bola Indonesia di level dunia? Temukan fakta bahagianya hanya di sini. Langkah super gemilang, Shin Tae-yong akhirnya sadar. Terapkan strategi jenius serta formasi ideal timnas Indonesia di laga penentuan versus Filipina. Demi raih hasil maksimal dan lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Trisula Victor Detan, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand jadi senjata mematikan yang mampu mengangkat harapan besar semua fans Garuda. Siap hantam Filipina dan capai target lolos semifinal. Mantap! Apakah kombinasi menyerang ini bisa membawa Indonesia ke jalur kejayaan di ASEAN Cup 2024? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah mantap. Lolos semifinal kian nyata. Bek andalan timnas Indonesia ini bawa kabar baik jelang hadapi Filipina di laga super krusial. Senjata rahasia yang bisa jadi modal sangat berharga untuk hantam Filipina dan buka peluang emas lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Semua fans Garuda bisa sangat optimis mendengarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah timnas Indonesia bisa tunjukkan kekuatan sesungguhnya dan melaju ke babak semifinal dengan keyakinan yang kuat? Semua jawabannya ada di sini. Kejutan besar hampiri Garuda. Indonesia dipastikan untung besar.
Gak disangka timnas Filipina di luar dugaan buat keputusan bodoh dan fatal yang rugikan tim sendiri kayak gini jelang laga penentuan versus Indonesia Sabtu mendatang. Banyak fans Filipina yang mulai kecewa berat sebab kesalahan ini bisa sangat berpengaruh besar pada kesempatan mereka untuk lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Jika timnas Indonesia memanfaatkan celah ini dengan cerdik, bukan tak mungkin mereka bisa meraih kemenangan dan berada di posisi lolos semifinal. Apakah Filipina akan memperbaiki kesalahan fatalnya atau Indonesia yang justru akan manfaatkan peluang emas ini? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Tegas demi Timnas, Shin Tae-yong putuskan coret 9 pemain dari skuad jelang laga penentuan versus Filipina Sabtu mendatang. Termasuk Hoki Caraka, Robby Darwish, Ronaldo Quata, Kakang Rudianto, dan Dava Fasya. Dan langsung gantikan dengan pemain senior diantaranya Jens Raven, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, Rizky Ridho, dan Cirus Margono. Demi bisa raih kemenangan gemilang dan lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Pemain baru yang dipanggil tiba di Solo hari ini untuk jalani latihan intensif bersama skuad jadi harapanku. Setelah Shin Tae-yong dibuat pusing anak asuhnya bermain buruk di 3 laga awal ASEAN Cup 2024. Bisakah langkah besar ini terrealisasi? Temukan bagaimana pemain senior bisa bawa Garuda terbang tinggi di ASEAN Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diharapkan mempertimbangkan langkah besar dengan mencoret 9 pemain muda dari skuad ASEAN Cup 2024. Keputusan ini diambil demi meningkatkan kekuatan tim untuk menghadapi laga hidup mati melawan Filipina yang akan menentukan langkah Garuda ke semifinal turnamen tersebut. Pemain yang diharapkan dicoret antara lain Arkan Kaka, Hoki Caraka, Robby Darwish, Ronaldo Quata, Zanadin Faris, Alfrianto Niko, Kakang Rudianto, Mikael Tata, dan Dava Fasya. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong diharap memanggil pemain-pemain senior berpengalaman untuk menambah kedalaman dan kualitas skuad. Dalam daftar pemain yang diusulkan masuk, terdapat nama-nama besar yang telah membuktikan kualitas mereka di level internasional. Beberapa di antaranya adalah Ramadan Sananta dan Jens Raven, 2 penyerang tajam yang konsisten mencetak gol termasuk di kompetisi internasional. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas lini depan. Ivar Jenner, gelandang dengan kreativitas dan kemampuan mengatur tempo permainan, dapat memberikan stabilitas di lini tengah. Justin Hubner, bek tangguh dengan kemampuan bertahan solid. Kehadirannya diyakini dapat memperkuat lini belakang yang sempat rapuh di laga-laga sebelumnya. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, 2 winger eksplosif yang dapat memberikan ancaman nyata di sisi sayap. Keduanya dikenal punya pengalaman di kompetisi besar. Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo, 2 bek tengah yang memiliki pengalaman di level senior. Ridho juga memiliki kemampuan memimpin lini pertahanan. Cirus Margono, kiper yang dikenal memiliki refleks bagus dan ketenangan di bawah mistar. Ia bisa menjadi opsi lebih solid dibandingkan kiper muda sebelumnya. Langkah harapan ini diambil Shin Tae-yong setelah melihat performa tim yang kurang maksimal di 3 laga awal grup. Meski pemain muda memiliki potensi besar, pengalaman dan mentalitas pemain senior dianggap lebih dibutuhkan dalam laga krusial melawan Filipina. Dengan harapan masuknya pemain-pemain seperti Egy, Witan, dan Sananta, Coach Shin berharap serangan timnas Indonesia menjadi lebih tajam. Sementara itu, kehadiran Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Wahyu Prasetyo di lini belakang diharapkan memberikan perlindungan maksimal bagi kiper. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan melawan Filipina untuk memastikan tiket ke semifinal ASEAN Cup 2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu mendatang. Shin Tae-yong menyadari bahwa laga melawan Filipina akan menjadi ujian besar bagi timnya. Dengan susunan pemain baru yang lebih berpengalaman, harapannya adalah Indonesia dapat tampil solid, percaya diri, dan memenangkan pertandingan. Langkah ini mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap Shin Tae-yong dapat membawa Garuda melangkah lebih jauh di turnamen ini.
Dengan kombinasi pengalaman dan semangat juang, timnas Indonesia diharapkan mampu melewati rintangan ini dan melaju ke babak semifinal. Pertandingan melawan Filipina tidak hanya menjadi pertaruhan nasib di turnamen, tetapi juga ajang pembuktian strategi Shin Tae-yong untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Yes, Eliano Reijnders dan Elkan Bagot tiba di Solo hari ini. Setelah mendapat panggilan mendesak Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia jelang laga super krusial versus Filipina Sabtu mendatang. Kedatangan kedua pemain kunci ini bakal jadi angin segar bagi skuad Garuda untuk mengatasi lini serang yang tumpul dan menguatkan barisan pertahanan yang terkendala di laga sebelumnya. Keduanya akan menjadi kunci utama untuk menembus semifinal ASEAN Cup 2024, jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam PSSI buka suara soal Elkan Bagot bisa kembali perkuat timnas Indonesia. Tonton video hingga akhir, admin pastikan kamu sangat bahagia mendengarnya. Kabar menggembirakan datang untuk timnas Indonesia. Dua pemain andalan Elkan Bagot dan Eliano Reijnders diharapkan tiba di Solo hari ini untuk bergabung dengan skuad Garuda menjelang laga penentuan melawan Filipina di ASEAN Cup 2024. Kehadiran keduanya diharapkan memberikan tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong dalam misi meraih kemenangan demi tiket ke semifinal. Harapan kepulangan Elkan Bagot ke timnas Indonesia menjadi angin segar setelah bek bertinggi badan 196 cm itu lama absen. Pihak PSSI memberikan pembaruan terkait status Elkan, menegaskan bahwa kembalinya pemain milik FC Blackpool ini sepenuhnya menjadi keputusan pelatih Shin Tae-yong. Pemain tersedia termasuk Elkan Bagot, tetapi semuanya tergantung pelatih. PSSI menyiapkan opsi, namun keputusan akhir ada di tangan Shin Tae-yong, ujar Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Selepas Piala Asia 2023, Elkan Bagot belum kembali membela timnas Indonesia. Absennya pemain ini sempat menjadi sorotan, terutama setelah ia menolak pemanggilan untuk playoff Olimpiade Paris 2024 pada Mei lalu. Namun dengan kondisi fisiknya yang prima dan motivasi tinggi, kembalinya Elkan diharapkan dapat memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia. Selain Elkan, kehadiran Eliano Reijnders juga bisa memberikan warna baru bagi skuad Garuda. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini diandalkan untuk memperkuat lini tengah Indonesia yang membutuhkan kreativitas dan ketangguhan dalam menghadapi Filipina. Dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, Eliano diprediksi mampu memberikan kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan tim. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember mendatang. Laga ini menjadi penentu langkah Garuda menuju semifinal ASEAN Cup 2024. Setelah mendapatkan waktu istirahat yang cukup, skuad Indonesia diharapkan tampil maksimal dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Elkan Bagot dan Eliano Reijnders. Dukungan penuh dari para supporter di stadion dan strategi matang dari Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Mari kita dukung penuh skuad Garuda untuk terbang tinggi di ASEAN Cup 2024. Ini baru top super fantastis. Presiden FIFA Gianni Infantino bikin kejutan besar dengan bahas peluang emas Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Arab Saudi dalam pertemuan eksklusif bareng Ketum PSSI Erick Thohir. Sebuah momen yang langsung disambut kabar spektakuler soal dukungan dana FIFA Forward senilai 1,2 triliun rupiah untuk persiapan panjang yang benar-benar masif. Memungkinkan Indonesia untuk merencanakan segala kebutuhan demi memenuhi semua persyaratan menjadi tuan rumah yang layak. Jadi harapanku, wah mantap betul lah kalau betul begini. Apakah ini awal dari era baru kejayaan sepak bola Indonesia di level dunia? Temukan fakta bahagianya hanya di sini. Presiden FIFA Gianni Infantino kembali bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Doha, Qatar. Dalam momen ini, Infantino diharap mengungkapkan harapan besar untuk sepak bola Indonesia dan potensi menjadi bagian dari tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Arab Saudi.
Dalam unggahannya di akun Instagram resmi, Infantino menyatakan kebahagiaannya bisa kembali berdiskusi dengan Erick Thohir. Dia berharap pertemuan ini menjadi langkah penting untuk terus mendorong perkembangan sepak bola di Indonesia. Saya senang bisa bertemu lagi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat kami melanjutkan diskusi tentang bagaimana menyajikan permainan sepak bola dengan lebih baik di Indonesia, yang begitu mencintai sepak bola dan di seluruh dunia, tulis Infantino. Bersama-sama kami ingin terus mengembangkan sepak bola dan agar lebih banyak lagi anak laki-laki dan perempuan merasakan kegembiraan dari keindahan sepak bola di Indonesia, tambahnya. Pertemuan ini bisa semakin menguatkan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2034. Bersama Arab Saudi, Indonesia diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam menyelenggarakan ajang bergengsi ini, mengingat pesatnya perkembangan sepak bola di tanah air. Infantino secara langsung mengakui antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola yang menurutnya terlihat nyata saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sepak bola sangat populer di Indonesia, seperti yang saya lihat langsung selama Piala Dunia FIFA U17 tahun lalu. Dan PSSI melakukan pekerjaan yang luar biasa di bawah Erick Thohir untuk lebih mengembangkan permainan ini, dengan dukungan penuh dari program FIFA Forward, ucap Infantino. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sepak bola Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi infrastruktur maupun pembinaan pemain muda. Kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17 menjadi bukti komitmen Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi internasional. Infantino juga menyoroti pentingnya pengembangan sepak bola usia muda yang sejalan dengan visi FIFA untuk membuat sepak bola lebih inklusif dan merata di seluruh dunia. Infantino menyampaikan rasa bahagianya bisa kembali berdiskusi dengan Erick Thohir yang dinilainya sebagai mitra yang berdedikasi tinggi dalam memajukan sepak bola. Saya selalu senang bertemu dengan Erick Thohir. Antusiasmenya untuk sepak bola Indonesia sangat luar biasa. Kami berharap bisa terus bekerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat sepak bola di kawasan Asia, ujar Infantino. Dengan dukungan FIFA dan kerja keras PSSI, harapan Indonesia untuk menjadi bagian dari tuan rumah Piala Dunia 2034 semakin terlihat nyata. Pertemuan ini memberikan sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Langkah super gemilang, Shin Tae-yong akhirnya sadar. Terapkan strategi jenius serta formasi ideal timnas Indonesia di laga penentuan versus Filipina demi raih hasil maksimal dan lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Trisula Victor Detan, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand jadi senjata mematikan yang mampu mengangkat harapan besar semua fans Garuda. Siap hantam Filipina dan capai target lolos semifinal. Mantap! Apakah kombinasi menyerang ini bisa membawa Indonesia ke jalur kejayaan di ASEAN Cup 2024? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Laga super krusial akan dijalani timnas Indonesia melawan Filipina pada Sabtu mendatang di Stadion Manahan Solo. Pertandingan ini menjadi penentuan apakah skuad Garuda dapat melangkah ke semifinal ASEAN Cup 2024. Pelatih Shin Tae-yong diharapkan sudah menemukan formula terbaik untuk membawa tim meraih kemenangan. Menghadapi laga penentuan, Shin Tae-yong diprediksi akan memilih formasi 3-4-3 yang lebih ofensif. Formasi ini diharapkan mampu memberikan tekanan maksimal kepada Filipina yang dikenal tangguh di lini belakang. Kiper Cahya Supriyadi. Cahya Supriyadi akan dipercaya di bawah mistar gawang. Penampilannya yang solid selama turnamen dengan 1 clean sheet dari 2 laga memberikan rasa aman di lini belakang. Trio bek tengah Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna, dan Doni Tri Pamungkas. Ketiga pemain ini telah menjadi andalan Shin Tae-yong sejak awal turnamen. Kombinasi solid antara pengalaman Ferrari, kecepatan Arel, dan agresivitas Doni menjadi kekuatan utama di lini pertahanan. Lini tengah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ahmad, Maulana, dan Arkan Fikri. Di posisi wingback, Asnawi dan Arhan akan menjadi senjata utama untuk menyerang sekaligus bertahan.
Keduanya diharapkan aktif menyisir sisi sayap dan memberikan umpan-umpan akurat. Di tengah, Ahmad, Maulana, dan Arkan Fikri dipilih untuk mengatur tempo permainan. Meskipun bukan gelandang bertahan murni, keduanya harus mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Lini depan, Victor Detan, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Lini serang akan menjadi kunci untuk memastikan kemenangan. Victor Detan yang tampil impresif sebagai super sub di 3 laga sebelumnya layak mendapatkan tempat sebagai starter. Marcelino Ferdinand ditempatkan di sisi kiri untuk memanfaatkan kreativitas dan naluri menyerangnya. Sementara itu, Rafael Struijk akan menjadi penyerang tengah yang siap mengacak-acak pertahanan Filipina dengan kecepatannya. Formasi ini diharapkan mampu memberikan tekanan konstan kepada Filipina dan menciptakan banyak peluang gol. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan strategi agresif dari Shin Tae-yong, timnas Indonesia diharapkan dapat mengamankan 3 poin dan memastikan tiket ke semifinal ASEAN Cup 2024. Kehadiran supporter Garuda di Stadion Manahan akan menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Mari kita bersama-sama mendukung perjuangan mereka untuk terus terbang tinggi di ASEAN Cup 2024. Yes, alhamdulillah mantap. Lolos semifinal kian nyata. Bek andalan timnas Indonesia ini bawa kabar baik jelang hadapi Filipina di laga super krusial. Senjata rahasia yang bisa jadi modal sangat berharga untuk hantam Filipina dan buka peluang emas lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Semua fans Garuda bisa sangat optimis mendengarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah timnas Indonesia bisa tunjukkan kekuatan sesungguhnya dan melaju ke babak semifinal dengan keyakinan yang kuat? Semua jawabannya ada di sini. Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang laga pamungkas grup B melawan Filipina pada Sabtu mendatang. Pertandingan ini menjadi krusial bagi skuad Garuda untuk memastikan posisi runner-up grup sekaligus melangkah ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Salah satu kabar baiknya, pelatih Shin Tae-yong dan pasukannya memiliki waktu pemulihan lebih panjang setelah melakoni laga berat melawan Vietnam pada 15 Desember lalu. Jadwal yang sebelumnya padat dan lokasi pertandingan tandang yang jauh sempat membuat Coach Shin mengeluhkan kondisi fisik pemain, tetapi kini tim bisa berfokus sepenuhnya untuk laga melawan Filipina. Bek muda Ahmad, Maulana Syarif berbagi pandangan tentang persiapan tim. Pada sesi latihan pemulihan di Stadion Sriwedari Rabu kemarin, ia menyebutkan bahwa kondisi tim dalam keadaan baik meski ada sedikit kelelahan. Sejauh ini semuanya aman dan berjalan lancar meski ada sedikit kelelahan, ujar pemain Arema FC tersebut. Pemain yang bermain di starting 11 kemarin fokus recovery, sementara sisanya menjalani latihan dengan intensitas lebih berat. Ahmad yang baru saja menjalani debut bersama timnas dalam laga melawan Vietnam merasa optimistis menghadapi laga berikutnya. Meski debut di panggung besar, ia merasa percaya diri berkat pengalaman bermain di Liga 1. Bersyukur dan sangat percaya diri meski baru debut. Lawan Vietnam kemarin, saya pribadi cukup pada melaluinya, ungkap pemain berusia 21 tahun itu. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih klubnya di Arema FC juga menjadi modal penting bagi Ahmad. Bermain dalam 11 pertandingan Liga 1 musim ini telah memberinya pengalaman yang cukup untuk tampil maksimal di level timnas. Sangat membantu punya menit bermain di klub. Tanpa itu sulit mendapatkan pengalaman berharga seperti ini, apalagi menghadapi lawan sekelas Vietnam, tambahnya. Dengan modal kepercayaan diri, pemulihan kondisi fisik yang optimal, dan persiapan yang matang, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal melawan Filipina. Semangat tinggi dari para pemain muda seperti Ahmad, Maulana Syarif menjadi bukti bahwa regenerasi skuad Garuda berjalan dengan baik. Semoga laga melawan Filipina menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk terus menunjukkan performa terbaik dan melaju ke fase berikutnya. Mampus kau Nguyen, salah sendiri main-main haha. Mendadak Vietnam dibuat gempar dan penuh tangis.
Setelah tepat tadi malam hanya bisa bermain imbang versus Filipina, Vietnam terancam besar gagal lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Apalagi di laga terakhir akan melawan timnas Myanmar, yang juga pasti akan habis-habisan karena punya peluang besar untuk lolos semifinal. Fans Vietnam yang sebelumnya sombong dan angkuh kini panik dan kecewa karena timnasnya gagal tampil impresif tadi malam. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Akankah Vietnam akan pulang dengan tangan kosong dan mimpi semifinal hancur berantakan? Temukan analisisnya hanya di sini. Kejutan besar menghampiri timnas Vietnam setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Filipina dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 kemarin malam. Hasil ini membuat Vietnam dalam posisi genting dan terancam gagal lolos ke babak semifinal. Filipina yang tampil di hadapan pendukungnya langsung menekan sejak menit awal. Mereka menciptakan beberapa peluang berbahaya di area pertahanan Vietnam. Pada menit ke-9, Vietnam sempat mendapatkan penalti setelah Viven Tan dilanggar oleh Adrian Ugelvik, namun setelah tinjauan VAR, wasit Akobir Sujasukurulaf membatalkan keputusan tersebut. Vietnam sebenarnya memiliki peluang emas pada menit ke-26 melalui Dinh Thanh Binh, tetapi sepakannya mampu ditepis oleh kiper Filipina Patrick Deito. Filipina tak tinggal diam, serangan balik cepat mereka nyaris membuahkan hasil melalui sepakan Reyes di menit ke-35 meskipun bola hanya melebar tipis dari gawang Vietnam. Babak pertama pun ditutup dengan skor kacamata 0-0. Di babak kedua, Vietnam mencoba tampil lebih agresif. Peluang demi peluang tercipta melalui Bui Phi Hao dan Phu Van Tan pada menit ke-57 dan 61, namun tetap gagal berbuah gol. Filipina akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-68. Javier Gayoso, pemain nomor punggung 9, mencetak gol indah yang menusuk tajam ke gawang Vietnam setelah melewati dua bek lawan. Gol tersebut membuat para pemain Vietnam semakin frustrasi. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi ke pertahanan Filipina hingga menit-menit akhir pertandingan. Blunder fatal terjadi pada menit ke-7 ketika kiper Filipina, Patrick Deito, gagal menangkap bola hasil sepak pojok. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Doan Ngoc Tan yang sukses menanduk bola ke gawang Filipina, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Hasil imbang ini membuat posisi Vietnam di grup B semakin sulit. Dengan hanya mengantongi poin yang tipis, mereka harus bergantung pada hasil pertandingan lainnya untuk memastikan lolos ke semifinal. Publik Vietnam tentu kecewa dengan performa ini, sementara Filipina patut berbangga karena mampu menahan salah satu tim unggulan turnamen. Bagi Vietnam, laga ini menjadi peringatan serius untuk meningkatkan performa jika ingin mempertahankan reputasi mereka di kancah sepak bola Asia Tenggara. Kejutan besar hampiri Garuda. Indonesia dipastikan untung besar. Gak disangka timnas Filipina di luar dugaan buat keputusan bodoh dan fatal yang rugikan tim sendiri kayak gini jelang laga penentuan versus Indonesia Sabtu mendatang. Banyak fans Filipina yang mulai kecewa berat sebab kesalahan ini bisa sangat berpengaruh besar pada kesempatan mereka untuk lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Jika timnas Indonesia memanfaatkan celah ini dengan cerdik, bukan tak mungkin mereka bisa meraih kemenangan dan berada di posisi lolos semifinal. Apakah Filipina akan memperbaiki kesalahan fatalnya atau Indonesia yang justru akan manfaatkan peluang emas ini? Langkah keliru Filipina dalam laga kontra Vietnam di grup B ASEAN Cup 2024 berujung petaka yang bisa jadi berkah untuk timnas Indonesia. Bermain di kandang sendiri Stadion Rizal Memorial Rabu kemarin malam, Filipina harus puas dengan hasil imbang 1-1, hasil yang memperburuk peluang mereka untuk lolos ke semifinal. Filipina sejatinya tampil cukup baik dan unggul terlebih dahulu lewat gol spektakuler Jarvey Gayoso pada menit ke-68. Namun kesalahan fatal kiper Patrick Deito di menit ke-7 membuyarkan kemenangan yang sudah di depan mata. Gagal menang di kandang sendiri, Filipina harus segera melupakan kekecewaan karena mereka langsung bertolak ke Indonesia untuk menghadapi laga krusial melawan timnas Garuda pada Sabtu mendatang. Pelatih Filipina Albert Chapelas mengungkapkan rasa frustrasinya atas jadwal pada turnamen.
Dengan waktu istirahat hanya 2 hari setelah bermain mati-matian melawan Vietnam, ia harus mempersiapkan timnya yang kelelahan untuk laga menentukan melawan Indonesia di Stadion Manahan Solo. Kami langsung ke bandara setelah pertandingan. Mungkin ini akan menjadi malam tanpa tidur bagi kami, keluh Capelas. Ia juga menyoroti ketimpangan jadwal di mana Indonesia mendapat waktu istirahat 5 hari, sementara Filipina hanya 2 hari. Saya tidak mengerti mengapa kami berada dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Tim saya kelelahan sementara Indonesia memiliki waktu lebih banyak untuk persiapan, tambahnya. Sikap kurang optimal Filipina dalam menjaga momentum dan fisik pemain bisa menjadi celah besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan situasi. Skuad Garuda yang saat ini sedang dalam kondisi terbaik setelah masa pemulihan panjang memiliki peluang besar untuk memenangkan laga terakhir Grup B. Kemenangan melawan Filipina tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke semifinal, tetapi juga bisa membawa Garuda menjadi juara grup jika hasil di pertandingan lain mendukung. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong sebelumnya juga sempat mengkritisi jadwal padat ASEAN Cup 2024. Namun dengan jeda istirahat yang cukup panjang, ia memiliki kesempatan memaksimalkan strategi dan memulihkan kondisi para pemain. Laga kontra Filipina pada Sabtu mendatang akan menjadi ajang pembuktian apakah Indonesia bisa memanfaatkan momentum blunder Filipina ini. Dukungan penuh dari publik Stadion Manahan diharapkan mampu menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda untuk mengamankan tiket semifinal ASEAN Cup 2024.